Oke, akhirnya sudah ada titik terang nih untuk resiprokal kita kan udah cukup lama, akhirnya sudah ada titik terang. Apa deal-dealnya nih? Kalau tadi kan udah saya infokan dari 31 jadi 19%, lalu ada beberapa yang dinolkan gitu kan dari kita ke Amerika Serikat, tadi kakao, minyak itu kan yang dinolkan, tapi ada juga yang harus dikenakan pajak yaitu alkohol dan babi, tapi Amerika Serikat juga minta akses untuk mineral kritis. Nah, dengan semua nih negosiasi ini, bener win-win solution nggak nih kira-kira? Kalau dari saya pribadi memang ya mau tidak mau ya sekarang kita mengikuti kesepakatan yang sebelumnya ya, ketika tarif itu turun menjadi 19%. Ketika itu sudah menjadi sebuah kemenangan ya, tapi kalau kita lihat sebenarnya untuk situasi sekarang daripada tidak ya lebih baik ini udah yang maksimal ya. Walaupun pastinya banyak pertanyaan juga misalkan soal akses Amerika terhadap mineral kritis ya. Karena mineral kritis ini sekarang mungkin nanti Lucky bisa menambahkan juga ya, menjadi semacam senjata gitu antara persaingan Negara. Amerika, iya Amerika, Cina dan bahkan Rusia. Jadi dengan adanya akses Amerika ini kan sebenarnya ya kita tahu selama ini komoditasnya seperti nikel dan lain-lain itu kan tanda kutip di sini Cina yang apa namanya menguasai. yang sudah menguasai ya melalui hilirisasi dan lain-lain. Ini sebenarnya Amerika juga ternyata ingin apa namanya dapat bagian ya, kurang lebih seperti itu. Tapi dengan negosiasi yang sudah panjang, kita sudah pernah beberapa kali ya membahas ya Saf ya di editor view juga, bahwa ini mau tidak mau ya harus segera diteken juga, karena bagi teman-teman pelaku usaha ini kan bentuk kepastian ya sebenarnya, karena mereka selalu apa namanya menunggu ini kapan dan seperti apa, karena ini urusannya untuk rencana bisnis mereka ke depan juga. Nah kalau ngelihat kayak gini gitu kan, ini kan presiden langsung datang ketemu dengan Pak Donald Trump gitu kan, Pak Haji gitu kan. Nah maksudnya ini kan artinya ada keseriusan yang besar-besar sekali gitu yang ingin ditunjukkan oleh Pak Prabowo gitu. Seberapa urgent resiprokal ini harus cepat-cepat tanda tangan, cepat-cepat ketok palu gitu. Kenapa Indonesia segitunya sampai ketemu langsung dengan Donald Trump? Ya, pertama ini memang momen yang sangat penting ya. Jadi menunjukkan keseriusan Indonesia di panggung diplomasi juga. Jadi kalau selama ini hampir setahun ini mungkin negosiasi langsung tidak dilakukan oleh Pak Presiden ya. Tapi ini akhirnya ada kesempatan untuk datang langsung ke kandangnya Trump bahkan ya untuk melakukan penandatanganan. Menurut saya ini satu poin plus yang ingin ditunjukkan bahwa ada keseriusan dari Indonesia. Dan kemudian yang kedua, mengapa ini sangat penting? Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi di dalam negeri ya. Kita bisa bayangkan tarif yang sebelumnya 32%, akhirnya deal jadi 19%, itu membawa dampak yang sangat signifikan. Misalkan dengan tarif yang lebih rendah, daya saing produk kita, misalkan di pasar Amerika Serikat sebagai pasar terbesar di dunia ya, akan semakin membaik. Apalagi ketika kita melihat saingan-saingan kita nih di kawasan seperti Vietnam dan Malaysia yang tarifnya cukup tinggi. Tarifnya untuk Malaysia mungkin sama ya 19, untuk Vietnam di 20%. Jadi penurunan sekian persen saja itu sangat berpengaruh, dan ini akan dengan daya saing yang lebih tinggi, kemampuan produksi bisa ditingkatkan, dan itu berdampak juga kepada ekonomi real di dalam negeri, contohnya kepada sektor-sektor padat karya. Jadi efeknya begitu luar biasa ketika Indonesia bisa menurunkan dari 32% ke 19%, dan kita berharap mungkin nanti detailnya akan didetailkan kembali. Selain 19% itu ada deal-deal apalagi yang di dalamnya yang tentunya kita berharap itu menguntungkan Indonesia. Iya, selain itu tadi, apalagi sih yang bisa menguntungkan kita gitu? Apakah dengan seperti ini Amerika Serikat akhirnya lebih agresif untuk ekspansi bisnis di dalam negeri gitu kan? Besar harapan kan ya membuka lapangan kerja juga dong dengan adanya kerjasama bilateral ini. Kalau yang menarik sebenarnya yang soal energi ya, kalau energi itu kan nilainya besar ya, itu 15 miliar USD. dolar, dan sebenarnya kita juga tahu bahwa di dalam negeri kan Amerika juga banyak ya perusahaan-perusahaan mereka yang selama ini memang sudah berinvestasi di sektor itu kan, sektor energi. Misalkan kita sebut saja Exxon, kemudian apa namanya Shell tuh bukan gitu Amerika ya? Oh, Chevron. Chevron gitu ya. Terus kemudian Exxon ya yang paling sekarang dominan untuk lifting minyak kan Exxon gitu ya. Kemudian juga ada Freeport ya, kita ingat bahwa
ada PT Freeport di sini yang juga dampaknya besar. Jadi ini juga sebenarnya win-win bagi industri migasnya Amerika ya, karena mereka juga saya rasa mengalami kesulitan juga untuk mencari market ya. Sekarang dengan kebijakannya Trump yang malah balik lagi ke fosil, ya rasa-rasanya ini kemenangan sih bagi industrinya mereka ya, terutama di sektor energi sih. Kira-kira apa lagi yang masih bisa kita harapkan nih dari negosiasi ini? Walaupun sekarang kan listingnya belum keluar semua, benefit-benefitnya yang kita dapat belum ketahuan semua gitu. Apa yang paling besar kemungkinannya? Apakah yang tadi saya bilang, apakah bisa makin terbukanya lapangan pekerjaan dengan kerjasama bilateral ini gitu kan, karena itu yang paling penting nih, mau sebanyak apapun investasinya tapi kalau nggak menyerap tenaga kerja kan itu yang nggak menggerakkan ekonomi gitu. Nah gimana, apakah ini juga akan turut menggerakkan ekonomi dari segi lapangan pekerjaan? Ya, pertama deal-dealan soal tarif ini bisa jadi pedang bermata dua ya. Di satu sisi dengan masuknya barang Amerika ke pasar Indonesia, misalkan dengan tarif 0 katakanlah seperti itu, misalkan untuk barang-barang modal ya, itu secara positif tentu bisa menurunkan cost dari industri di dalam negeri ya, yang akhirnya bisa menumbuhkan juga lapangan pekerjaan. Tapi di satu sisi kita harus berhati-hati juga. Ketika kita menerima banyak barang dari Amerika Serikat, tapi kita tidak meningkatkan daya saing di dalam negeri, misalkan untuk sektor-sektor tertentu, justru ini bisa jadi bumerang juga. Jadi menurut saya ini memang pedang bermata dua. Kita tidak boleh lengah ya dengan keuntungan yang bisa kita peroleh dengan barang-barang AS yang bisa kita dapatkan dengan murah di sini. Kemudian di satu lagi terkait dengan akses pada komoditas strategis ya. Misalkan nikel, tembaga, apalagi nanti ketika mineral tanah jarang Indonesia sudah bisa dieksploitasi. Menurut saya Indonesia harus memastikan bahwa kita tidak hanya mengimpor barang mentah misalkan ke Amerika Serikat, tetapi kita harus memastikan bahwa Amerika pun berinvestasi dari sisi hulu hingga ke hilir di dalam negeri. Dan menurut saya ini akan ada ini bisa jadi perdebatan yang cukup alot ya, karena investasi di sektor pertambangan tentunya melibatkan dana yang cukup besar dan menurut saya sudah cukup pas juga ya Menteri SDM Pak Bahlil ikut saat ini di Amerika. Jadi memang menurut saya ini salah satu poin penting pembahasan soal pertambangan dan komoditas strategis ini perlu perlu dikawal lah supaya Indonesia tidak hanya pengekspor, dieksploitasi begitu saja, tapi bagaimana kita memastikan bahwa investasi Amerika Serikat juga bisa berkembang di dalam negeri. Kalau berbicara komoditas kita juga masih ada yang ganjel nih di WTO ya kan, masih belum clear nih. Apakah ini juga dibawa oleh Pak Prabowo gitu kan, atau ini juga akan diberikan oleh Amerika secara cuma-cuma? Ya udah deh, clear case deh gitu. Ini situasinya agak rumit ya, karena Trump sendiri kan berkali-kali nggak percaya sama lembaga-lembaga yang seperti itu ya. Makanya ya ini justru saya melihatnya memang ini dia sebagai seorang entrepreneur ya, seorang pengusaha dan seorang pedagang di sini memang terlihat malah dia yang menang ya sebenarnya. Walaupun kita belum lihat detailnya ya. Tapi menurut saya ketika dia yang menang maksudnya apa nih? Dalam hal tentu saja dengan tarif ini ya. Karena dia kan banyak yang nggak kena tarif gitu. Dan mohon maaf misalkan alkohol dan daging babi yang dikecualikan kan memang kita bukan konsumen yang besar juga. Dan kan kita pun memang sudah mengenakan tarif, toh nggak dinaikkan kan, artinya jadi tidak ada perubahan. Di sini Trump terlihat lihai ya saya pikir untuk masalah ini ya. Dan ke depan kita nggak tahu dengan negara yang lain ya, karena kan ada beberapa juga yang masih ancam-mengancam soal tarif ini. Kita patut tunggu juga, tapi yang penting memang di kawasan kita yang penting nggak sebesar yang awal itu sih. Benar yang tadi Lucky bilang sih, karena itu berbahaya karena kita selalu surplus dengan Amerika kan. Iya, nah kan negara kita selalu bilang, kita selalu mengedepankan equal treatment. Nah ketika terbuka nih negosiasi seperti ini, ada yang di 0% kan, ada yang di 19% kan, ada yang diberikan akses untuk mineral kritis dan gini. Apakah nanti negara lain akan menjadikan itu cara juga nih untuk mendesak kita, kan itu hal yang kita tidak inginkan gitu. Gimana Mas Lucky lihatnya? Iya, kalau kita berbicara soal kemungkinan, pasti ada kemungkinan seperti itu. Cuma untuk saat ini saya melihat belum ada negara lain yang memang seagresif Amerika ya dengan kebijakan tarif Trump yang seperti ini. Jadi menurut saya untuk saat ini pembicaraan soal tarif memang Indonesia masih bisa fokus dengan Amerika Serikat sambil tetap mempertahankan
pasar-pasar utama lain ya. Cina akan iri nggak sih kira-kira kalau kayak gini nih kita kasih kemudahan ke Amerika Sebenarnya Serikat? yang ngeri-ngeri sedap memang soal mineral kritis itu ya. Karena ini kan sekarang tuh negara-negara berkembang terutama Indonesia dan negara lainnya saya rasa dalam posisi dilema juga. Misalkan contoh soal pengembangan nuklir misalkan. Kita sepakat dengan Rusia gitu. Bahkan perwakilan Rusia juga sudah datang ke Kementerian SDM misalkan. Tapi kan untuk keputusan apakah kita akan memakai teknologi Rusia untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir kan juga belum gitu. Karena mungkin memikirkan nanti bagaimana nih sikap Amerika kok kita dekat dengan Rusia. Oh ini bagaimana dengan Cina dan lain-lain. Jadi memang situasi sekarang tuh serba mencoba di tengah-tengah juga sulit, mencoba berpihak ke salah satu kutub ini juga serba sulit sih. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini ketika Amerika mendapatkan akses mineral kritis, tentunya Cina pasti akan minta. Akan mempertanyakan juga pasti kan. Maksudnya kok ini dibuka, kecuali misalkan dibuka semua aja. Iya, dibuka semua untuk semua negara, fair. Iya, akhirnya misalkan Rusia juga dapat, kemudian negara-negara Uni Eropa misalkan juga dapat. Itu memang sulit memang. Nah iya, akhirnya gimana nih Pak Prabowo nih harus bisa menjembatani semuanya nih, jangan sampai. Karena kan Pak Prabowo selalu mengedepankan we are a friend to everyone, we are a friend to every country. Kalau misalkan pintu ini terbuka untuk Amerika Serikat, sementara negara lain juga lagi menginginkan juga, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo? Di satu sisi kita juga harus menjaga di mineral kritis kita, jangan sampai dikeruk, sampai dikeruk dan kita nggak dapat apa-apa at the end of the day gitu. Gimana Mas Luki? Ya kalau kita lihat sudah setahun lebih ya kepemimpinan Pak Prabowo memang ada keinginan untuk menjadi menjadi semacam jembatan teman bagi semua, dan ini sudah dilakukan dari ketika pertama kali Pak Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri. Jadi memang ada upaya untuk itu. Saya tidak mengatakan mudah, ini sangat sulit karena seperti tanda kutip ya berjalan di atas benang yang sangat tipis ya, apalagi menyeimbangkan kepentingan antara Washington dan Beijing. Jadi menurut saya untuk saat ini memang fokus kepada Amerika Serikat, tapi ya jangan lengah lah dengan apa yang kita miliki, hubungan yang kita miliki dengan Cina, karena Cina pun pasar utama kita juga gitu. Kita punya nilai perdagangan yang sangat besar juga. Iya, oke. Jadi memang itu yang harus diperhatikan juga oleh Pak Prabowo ya. Tapi ya besar harapan, apalagi kalau melihat Pak Prabowo ini kan sangat sungguh-sungguh ya kalau memang untuk negosiasi diplomatik. Besar harapannya sih Pak Prabowo memang sudah memetakan sebenarnya. Kalau deal dengan Amerika Serikat, maka bagaimana deal dengan China-nya. Harusnya semua sudah terpetakan dengan baik bersama dengan Pak Prabowo.